Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Slumdog Millionaire yang rilis pada tahun 2008. Slumdog Millionaire ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang pria miskin dan tidak berpendidikan yang berusaha merubah nasibnya dengan cara mengikuti kuis Wants to be Millionaire. Penasaran apakah pria tersebut bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan dan menjadi seorang milioner? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jamal sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian dengan cara disiksa dan dipukul dengan sangat sadis. Ternyata Jamal ini dicurigai telah berbuat kecurangan karena berhasil menjawab 8 dari 9 pertanyaan kuis Wants to be Millionaire. Namun Jamal bersikeras jika dirinya tidak melakukan kecurangan sehingga para polisi memberikan siksaan yang lebih sadis kepada Jamal dengan cara memberikan aliran listrik kepada Jamal. Aliran listrik itu membuat Jamal langsung tak sadarkan diri. Salah satu polisi yang bernama Srinivas mulai merasa jika mungkin saja Jamal memanglah anak yang sangat jenius dan memang tidak melakukan kecurangan saat menjawab pertanyaan tersebut. Namun atasan dari Srinivas yang bernama Komandan Irfan tetap kekeh dengan pendiriannya jika Jamal telah berbuat curang. Hal ini karena para profesor, doktor, pengacara, hingga ilmuwan saja tidak pernah bisa menjawab hingga pertanyaan kelima. Namun Jamal yang merupakan seorang gelandangan miskin dari kecil dan kurang pendidikan bisa menjawab hingga pertanyaan ke-8 dengan sangat mudah. Saat kedua polisi itu sedang berdebat, tiba-tiba saja Jamal terbangun dan mengatakan jika dirinya memang telah mengetahui semua jawabannya. Mendengar hal itu, para polisi pun langsung membawa Jamal ke ruangan yang berbeda untuk mendapatkan keterangan dari Jamal. Jamal menjelaskan jika dirinya bisa menjawab semua pertanyaan itu karena semua pertanyaan itu terjadi di kehidupannya. Komandan Irfan yang mendengar hal itu langsung memutarkan rekaman tadi malam saat Jamal mengikuti kuis Wants to be Millionaire. Sebelum saya melanjutkan alur cerita film ini dan biar kalian gak bingung nantinya, saya ingin memberitahu bahwa film ini memiliki 3 latar waktu dan alur maju mundur. Di mana waktu Jamal berada di kantor polisi adalah waktu saat ini. Waktu kedua adalah waktu tadi malam saat Jamal mengikuti kuis Wants to be Millionaire. Dan waktu ketiga adalah kisah panjang kehidupan Jamal dahulu. Di sini kita langsung diperlihatkan waktu tadi malam di mana Jamal akan mengikuti kuis Wants to be Millionaire. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, Jamal pun menceritakan sedikit latar belakangnya yang dimana saat ini Jamal bekerja sebagai pelayan di salah satu perusahaan provider. Pembawa acara Wants to be Millionaire yang bernama Prem sangat kaget mendengar hal itu dan langsung meremehkan Jamal. Kemudian Prem pun menjelaskan peraturan dari kuis Wants to be Millionaire tersebut. Kuis itu memiliki 8 pertanyaan dan 3 bantuan yang bisa digunakan oleh Jamal. 3 bantuan itu terdiri dari 50-50, Phone a Friend, dan Ask the Audience. Kuis itu pun akhirnya dimulai dan masuk pada pertanyaan pertama. Siapakah bintang film pada film Sanjir pada tahun 1973? Sebelum menjawab, Jamal pun mengingat masa lalunya saat masih kecil yang dimana saat itu Jamal sedang buang air besar di salah satu toilet umum. Saat itu kakak dari Jamal yang bernama Salim mengerjai Jamal dengan cara mengunci pintu toilet. Di saat bersamaan terdengar kabar jika aktor legenda yang bernama Amitabh Bachchan tiba di kampung halaman tempat mereka tinggal. Jamal yang terkunci di dalam toilet nekat nyemplung ke gumpalan kotoran manusia untuk mendapatkan tanda tangan Amitabh Bachchan yang ia idolakan. Hal itu membuat kotoran tersebut menutupi seluruh tubuh Jamal hingga Jamal dengan sangat mudah menerobos kerumunan dan langsung mendapatkan tanda tangan Amitabh Bachchan. Kisah masa lalu itulah yang membuat Jamal dapat menjawab soal pertama yaitu Amitabh Bachchan dan mendapatkan 1.000 rupiah. Lanjut pada pertanyaan kedua untuk mendapatkan uang sebesar 4.000 rupiah. Tulisan apa yang ada di bawah gambar singa pada lambang negara India? Pertanyaan kedua ini sebenarnya sangat mudah, namun Jamal terlihat sangat bingung karena dirinya sama sekali tidak mengetahui jawabannya. Jamal akhirnya memutuskan untuk menggunakan bantuan Ask the Audience, yaitu meminta bantuan para audiens. Tentu para audiens mengetahui jawabannya karena pertanyaan itu sangat mudah dan membuat Jamal mendapatkan uang sebesar 4.000 rupiah.
Komandan Irfan yang melihat rekaman itu sangat bingung karena soal semudah itu harusnya semua orang bisa menjawabnya. Bahkan anaknya yang masih berumur 5 tahun, namun kenapa Jamal tidak bisa menjawabnya? Jamal mengatakan jika dirinya dan anak-anak berusia 5 tahun yang ada di stasiun Santa Cruz mengetahui orang yang telah mencuri sepeda polisi Sabtu lalu. Namun Komandan Irfan tidak mengetahuinya karena pencuri itu belum tertangkap sampai saat ini. Tentu mendengar hal itu, Komandan Irfan hanya bisa terdiam. Dari perkataan Jamal ini dapat disimpulkan jika tidak semua orang tahu yang setiap orang ketahui. Lanjut pada pertanyaan ketiga. Di dalam penggambaran Dewa Rama, benda apakah yang selalu dipegang di tangan kanannya? Sebelum Jamal menjawab pertanyaan itu, Jamal mengingat kembali masa lalunya yang sangat menyedihkan. Saat itu di daerah tempat tinggal Jamal terjadi sebuah konflik antar agama. Konflik itu membuat sebuah kerusuhan yang sangat besar hingga membuat ibu dari Jamal terjebak dan mati di tempat. Sedangkan Jamal bersama dengan Salim berhasil melarikan diri bersama dengan seorang gadis kecil bernama Latika. Di perjalanan melarikan diri itulah Jamal melihat Dewa Rama yang membawa busur dan anak panah di tangan kanannya. Setelah mengingat itu semua, Jamal pun langsung menjawab pertanyaan itu dengan sangat yakin, yaitu busur dan anak panah. Tentu jawaban itu mengantarkan Jamal mendapatkan uang sebesar Rp16.000 dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapakah penyair terkenal yang menulis sebuah lagu berjudul Darshan Tugasyam? Tentu sebelum Jamal menjawab pertanyaan itu, Jamal kembali mengingat masa lalunya. Setelah Jamal, Salim, dan Latika berhasil melarikan diri dari kerusuhan itu, mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah panti asuhan milik seorang pria bernama Maman. Namun Maman ini bukanlah orang baik, karena Maman ini adalah seorang mafia yang memanfaatkan anak-anak yang tinggal di panti untuk mencari uang dengan cara mengemis. Suatu hari, Maman melakukan hal mengerikan kepada salah satu anak bernama Arvin yang tinggal di panti asuhan tersebut. Arvin dibuat buta oleh Maman dengan cara menyiramkan air keras yang telah dipanaskan ke dalam mata Arvin. Hal ini dilakukan oleh Maman agar saat Arvin mengemis, orang-orang yang melihatnya akan merasa kasihan sehingga memberikan uang kepada Arvin. Maman juga berniat melakukan hal yang sama kepada Jamal dan meminta Jamal untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum mata Jamal akan dibuat buta. Jamal menyanyikan sebuah lagu kesukaannya, yaitu Darshan Tugasyam yang ditulis oleh Surdas. Ingatan itulah yang tentunya membuat Jamal dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Prem. Kini masuk pada pertanyaan kelima dengan nilai hadiah Rp1.000.000. Siapakah foto yang berada di uang $100 Amerika? Prem mulai meremehkan Jamal lagi karena Prem sangat yakin jika Jamal tidak pernah melihat apalagi memiliki uang $100 Amerika. Jamal yang mulai diremehkan oleh Prem kembali mengingat masa lalunya. Salim yang melihat Jamal akan dibutakan langsung mengambil air keras tersebut dan menyiramkannya kepada anak buah Maman. Salim pun langsung melarikan diri bersama dengan Jamal. Latika yang sedang mengintip memutuskan untuk ikut melarikan bersama dengan Salim dan Jamal. Saat mereka sedang melarikan diri, mereka pun melihat sebuah kereta dan memutuskan untuk menaikinya. Namun Latika yang berada paling belakang gagal untuk mengejar kereta itu hingga membuat Latika tertangkap oleh Maman. Jamal yang melihat itu ingin turun dari kereta tersebut untuk menyelamatkan Latika. Namun tentu hal itu dicegah oleh Salim karena hal itu sangat berbahaya. Akhirnya Jamal yang tidak bisa berbuat apa-apa menuruti Salim dan melanjutkan perjalanan. Beberapa tahun pun berlalu dan kini Jamal dan Salim bekerja sebagai pemandu wisata Taj Mahal. Disinilah Jamal akhirnya memiliki penghasilan yang lumayan dan kadang mendapatkan mata uang dolar dari turis yang datang ke Taj Mahal. Jamal yang tidak bisa melupakan Latika memutuskan untuk kembali mencari Latika bersama dengan Salim. Di tengah perjalanan, Jamal bertemu dengan Arvin dan terlihat Arvin kini sudah buta. Jamal yang kasihan melihat Arvin langsung memberikan uang kepada Arvin sebesar $100. Arvin langsung mengambil uang itu dan menyadari jika uang itu sebesar $100 dan mengatakan, kejadian itulah yang membuat Jamal dapat menjawab pertanyaan kelima dengan sangat yakin. Masuk pada pertanyaan keenam dengan total hadiah Rp2.500.000. Siapakah penemu pistol? Cerita kembali dilanjutkan dengan diperlihatkannya Salim dan Jamal pergi ke sebuah sangga untuk mencari Latika. Salim dan Jamal mengetahui keberadaan Latika karena diberitahu oleh Arvin. Saat Salim dan Jamal berhasil menemukan Latika dan hendak membawa Latika, tiba-tiba saja muncul Maman dan beberapa anak buahnya. Salim yang sangat kesal dengan kelakuan Maman selama ini dan ingin membalaskan perlakuan Maman terhadap Arvin langsung menembak Maman hingga tewas seketika. Setelah kejadian itu mereka pun langsung kabur meninggalkan Maman dan bersembunyi di sebuah bangunan tua.
Namun saat mereka semua sedang beristirahat, tiba-tiba saja Salim menodongkan pistol ke arah Jamal. Salim meminta Jamal untuk pergi dari bangunan itu dan meninggalkan Latika bersama dengan Salim. Disinilah Salim mengatakan dengan lantang bahwa Samuel Cole adalah penemu pistol yang mungkin akan membunuh Jamal. Jamal yang tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk pergi meninggalkan bangunan itu dan membiarkan Latika bersama dengan Salim. Lagi dan lagi, Jamal berhasil menjawab pertanyaan itu dengan mengingat kisah masa lalunya. Masuk pada pertanyaan ketujuh dengan nilai hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dari manakah sirkus Cambridge berasal? Beberapa tahun setelah Jamal berpisah dengan Salim dan Latika, kini Jamal bekerja sebagai pelayan di sebuah perusahaan provider. Selama bekerja di perusahaan provider itulah Jamal sering mendengarkan informasi-informasi termasuk asal mula sirkus Cambridge yang berasal dari London. Hal ini tentu membuat Jamal berhasil menjawab pertanyaan tersebut dan masuk pada pertanyaan ke-8. Siapakah pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah? Jamal yang mendengar pertanyaan itu terlihat kebingungan dan mencoba mengingat kembali lagi masa lalunya. Suatu hari saat Jamal sedang bekerja sebagai pelayan, tiba-tiba saja salah satu operator meminta tolong kepada Jamal untuk menggantikan dirinya sementara waktu. Jamal yang mendapatkan kesempatan itu langsung mencari nomor Latika. Namun karena hasil pencariannya sangat banyak sehingga sangat mustahil untuk menghubunginya satu-satu. Jamal pun memutuskan untuk mencari nomor Salim dan muncullah beberapa nomor yang bisa dihubungi. Satu persatu Jamal menghubungi nomor tersebut sampai pada akhirnya Jamal berhasil mendapatkan nomor kakaknya Salim. Salim yang mengetahui itu suara Jamal langsung mengajak Jamal untuk bertemu. Saat mereka bertemu terlihat Jamal sangat marah dan langsung memukul Salim sambil menanyakan keberadaan Latika. Namun Salim tidak menjawab pertanyaan Jamal dan malah menceritakan kisah hidupnya setelah mereka berdua berpisah. Ternyata Salim kini adalah anak buah dari seorang mafia besar bernama Javed. Salim memutuskan untuk menjadi anak buah Javed untuk berlindung dari kejaran anak buah Maman yang sangat murka terhadap kematian Maman. Setelah berbicara panjang lebar, Salim pun meninggalkan Jamal. Namun ternyata Jamal mengikuti Salim pergi dengan harapan mengetahui keberadaan Latika. Ternyata benar saja, kini Latika hidup bersama Javed di sebuah rumah besar. Jamal yang mengetahui hal itu langsung masuk ke dalam rumah itu menyamar menjadi seorang pembantu baru. Jamal pun akhirnya bertemu Latika dan langsung mengajak Latika pergi dari rumah itu. Namun Latika menolaknya karena dirinya tidak mau jika Jamal harus berurusan dengan Javed. Di sini juga terlihat jika Latika sering disiksa dan mendapatkan perlakuan semena-mena. Pada kesempatan ini juga Jamal melihat acara Wants to be Millionaire yang dimana acara itu adalah acara kesukaan Latika. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba saja datang Javed dan mengganti acara Wants to be Millionaire dengan acara kesukaannya yaitu pertandingan kriket. Jamal yang tidak mau kedekatan mereka terbongkar memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Jamal mengatakan kepada Latika bahwa dirinya sangat mencintai Latika dan berharap mereka berdua dapat tinggal bersama. Latika yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan merelakan kepergian Jamal. Lalu scene kembali lagi dengan diperlihatkan Jamal sedang kebingungan untuk menjawab pertanyaan siapakah pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah. Sebenarnya Jamal pernah mendengar hal itu dari Javed saat Javed sedang menonton pertandingan kriket. Namun karena Jamal sangat fokus kepada Latika sehingga dirinya tidak memperhatikan ucapan Javed. Secara bersamaan acara itu pun ditunda untuk beberapa saat karena iklan. Lalu kita diperlihatkan Jamal dan Prem sedang berada di sebuah toilet. Prem yang awalnya merendahkan Jamal kini terlihat mulai mendukung Jamal untuk memenangkan kuis Wants to be Millionaire. Bahkan Prem juga meninggalkan sebuah jawaban untuk pertanyaan ke-8 tersebut karena Prem tahu jika Jamal tidak mengetahui jawabannya. Akhirnya kuis Wants to be Millionaire itu kembali dilanjutkan. Jamal yang masih ragu dengan kebaikan hati Prem memutuskan menggunakan bantuan yaitu 50-50 sehingga kini tersisa dua pilihan yaitu B dan D. Jamal yang masih tidak percaya dengan Prem memutuskan untuk memilih jawaban D yaitu Jack Hobbs. Prem yang mendengar hal itu sangat kaget karena usahanya untuk membuat Jamal salah malah membuat Jamal berhasil menjawab pertanyaan itu.
Akhirnya Jamal masuk pada pertanyaan terakhir untuk mendapatkan nilai hadiah sebesar 20 juta rupiah atau setara 4 miliar rupiah. Namun sayangnya waktu acara itu telah habis sehingga acara itu akan dilanjutkan esok hari. Saat Jamal meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja Jamal ditangkap oleh beberapa orang polisi. Hal ini bisa terjadi karena Prem telah melaporkan Jamal ke kantor polisi atas tuduhan melakukan kecurangan saat menjawab pertanyaan. Hal inilah yang membuat kini Jamal berada di kantor polisi dan diinterogasi oleh Komandan Irfan. Setelah Jamal menceritakan semua kisah hidupnya, akhirnya Komandan Irfan pun percaya jika ternyata Jamal tidak melakukan kecurangan. Komandan Irfan pun membebaskan Jamal dan mengizinkan Jamal untuk melanjutkan kuis Wants to be Millionaire nanti malam. Di sini juga Jamal menjelaskan jika dirinya mengikuti kuis itu bukan karena uang, melainkan agar Latika yang suka dengan acara ini dapat melihatnya. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat Jamal sudah siap untuk melanjutkan kuis tersebut. Hal ini tentu menghebohkan media India, karena Jamal hanyalah seorang pelayan miskin dan kurang pendidikan akhirnya berhasil sampai pada pertanyaan terakhir. Di sisi lain, ternyata Salim menemui Latika yang sedang sendirian menonton acara kuis Wants to be Millionaire tersebut. Salim yang merasa bersalah dengan Jamal dan Latika memutuskan untuk membantu Latika untuk melarikan diri. Salim juga memberikan handphone miliknya kepada Latika agar Latika bisa menemui Jamal. Namun ternyata Latika terjebak macet sehingga Latika tidak bisa bertemu dengan Jamal pada saat itu juga. Sementara itu Jamal pun sedang dihadapkan dengan pertanyaan terakhir yang diberikan oleh Prem. Dalam bukunya Alexander Dumas yang berjudul The Three Musketeers, dua di antaranya bernama Athos dan Porthos dan siapakah dari Musketeers ketiga. Jamal yang mendapatkan pertanyaan itu terlihat sedikit tertawa. Bukan karena dirinya mengetahui jawabannya, tapi karena dahulu Jamal dan Salim pernah dilempar buku dengan judul The Three Musketeers oleh gurunya karena bercanda saat sedang belajar di sekolah. Jamal merasa jika waktu kecil dirinya saat itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya, mungkin saat ini dirinya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jamal yang tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk menggunakan bantuan terakhirnya yaitu phone a friend. Ternyata Jamal memutuskan untuk menghubungi Salim karena Jamal mengira bahwa Salim mengetahui jawabannya. Namun saat telepon tersambung, ternyata yang mengangkat handphone itu adalah Latika. Tentu hal ini membuat Jamal sangat kaget sekaligus senang karena mendengar suara Latika. Latika mengatakan jika dirinya tidak tahu jawabannya dan akhirnya telepon itu pun terputus. Prem pun menawarkan agar Jamal mundur dari pertanyaan itu dan membawa pulang uang sebesar 10 juta rupiah. Hal ini karena jika jawaban Jamal salah maka Jamal tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Jamal yang mengikuti kuis itu bukan karena uang memutuskan untuk menjawab pertanyaan itu secara asal yaitu Aramis. Namun tanpa disangka jawaban Jamal itu benar dan membuat Jamal mendapatkan uang sebesar 20 juta rupiah. Namun di sisi lain ternyata Salim memutuskan menembak mati Javed, sedang Salim ditembak mati oleh anak buah Javed. Inilah pengorbanan terakhir Salim untuk Jamal agar Jamal dapat bahagia dengan Latika tanpa dikejar-kejar oleh Javed. Keesokan harinya kita diperlihatkan Jamal yang sudah menjadi seorang milioner bertemu dengan Latika. Akhirnya kisah percintaan antara Jamal dan Latika berakhir indah dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!